Malaysia ditolak masuk G20. Ini alasannya. Setelah terpilihnya Indonesia sebagai pemegang presidensi G20 pada Desember 2021 lalu, muncul beberapa pertanyaan, salah satunya, kenapa Malaysia tidak masuk G20? Padahal perekonomian kedua negara tetangga ini terkenal sangat baik. Singapura bahkan tergolong sebagai salah satu negara maju di Asia Tenggara, tetapi tidak masuk ke dalam daftar negara G20. Berikut ini adalah daftar negara G20 yang dilansir dari situs resmi G20. Yang pertama ada Afrika Selatan, Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, Australia, Brazil, India, Indonesia, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Kerajaan Bersatu Britania Raya dan Irlandia Utara, Korea Selatan, Meksiko, Prancis, Republik Rakyat Tiongkok, Rusia, Turki, dan yang terakhir adalah Uni Eropa. Melansir situs resmi G20, negara yang ada di dalam G20 menyumbang lebih dari 80% produk domestik bruto atau yang disingkat sebagai PDB, 75% perdagangan internasional, dan 60% populasi dunia. Dengan begitu, ada 3 faktor utama yang membuat suatu negara bisa bergabung sebagai G20, yaitu nilai PDB, angka perdagangan internasional, dan populasi penduduknya. Nilai PDB Malaysia hanya sekitar 356 miliar US dollar, sedangkan nilai PDB Singapura hanya sekitar 340 miliar US dollar. Selain itu, Singapura pada tahun 2021 hanya memiliki jumlah populasi penduduk sekitar 5,45 juta, dan Malaysia memiliki jumlah populasi penduduk sekitar 33 juta jiwa. Banyak orang yang sudah mengetahui soal konferensi tingkat tinggi atau yang disingkat sebagai KTT G20. Tahun ini KTT G20 digelar di Osaka, Jepang. Tapi Sobat Pantau tahu nggak nih kenapa Indonesia masuk dalam organisasi ekonomi ini? Hampir semua orang mengetahui bahwa pertemuan para pemimpin negara di dunia yang didominasi negara-negara kaya, yaitu G20 adalah pertemuan yang amat bergengsi. Tahun ini juga Presiden Joko Widodo kembali mejeng di KTT G20. Bahkan pria yang akrab disapa Jokowi ini nongkrong bareng dengan para pemimpin dunia. Nah, jadi negara-negara yang tergabung di G20 ini mempunyai peran dan pengaruh penting di arena global karena menguasai 89% perekonomian dunia. Indonesia sendiri diberi kehormatan bergabung menjadi anggota G20 ini pada tahun 2008 dan sebagai satu-satunya negara ASEAN yang menjadi anggota G20. Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono pernah berpendapat bahwa forum G20 ini bukan hanya forum ekonomi tapi juga forum peradaban. Karena beberapa negara anggotanya adalah negara dengan mayoritas penduduk muslim, seperti Turki, Arab Saudi, dan Indonesia. Selanjutnya, negeri ini memiliki penduduk yang mayoritasnya beragama Islam. Karena itu, Indonesia dapat menjalankan perannya sebagai jembatan antar peradaban. Khususnya dapat menunjukkan kepada peradaban barat bahwa Islam itu kompatibel dan demokrasi dan dapat menjadi referensi bagi negara-negara berkembang lainnya. Belum cukup di situ, Indonesia memiliki masyarakat yang majemuk, bersuku-suku dan penganut agama-agama penting di dunia. Juga bisa menjadi contoh negara lain bagaimana masyarakat yang majemuk itu bisa hidup berdampingan. Media Malaysia The Star memuji Presiden Joko Widodo. Dalam opini yang berjudul Setting the Right Example, wartawan The Star, Wang Chung